Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairatu wad barakat wa bitaufiqihi al maqasidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shadaqallahul azim. Masyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Marilah kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai nikmat yang dianugerahkan kepada kita. Di antaranya yang terpenting adalah nikmat iman Islam, dan kita dalam kondisi sehat mengikuti rangkaian ibadah sholat Jum'ah di siang hari ini. Sholawat salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga, dan para pengikut-pengikutnya. Dari situlah marilah kita memantapkan iman takwa kita. Takwa dengan menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan. Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Masyiral muslimin rahimakumullah. Tabiat manusia itu ingin pasti, ingin hidup yang nyaman, sejahtera. Dan itulah maka kita menemukan istilah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah dalam Al-Qur'anul Karim. Hidup di dunia dengan mendapatkan kebaikan-kebaikan dunia, begitupun setelah dari dunia hidup di akhirat dengan memperoleh kebahagiaan akhirat. Dalam rangkaian ayat-ayat manasik haji yang berada di dalam surat Al-Baqarah, maka kita temukan ada dua versi doa yang terdapat di dalam ayat 200 dan 201. Di ayat 200, faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Orang-orang itu berdoa, wahai Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami kesenangan di dunia. Orang-orang macam ini kelak di akhirat tidak mendapatkan pahala kebahagiaan sedikit pun. Banyak
orang yang doanya hanya untuk hidup di dunia. Sementara pada ayat berikutnya 201, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Orang-orang di antara mereka ada orang-orang yang berdoa, karuniakanlah kepada kami hasanah di dunia, kebaikan di dunia, dan hasanah di akhirat, serta selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Tentu saja Muslim yang sehat dan afiat zahir dan batin niscaya memilih opsi doa yang kedua tadi. Doa sebagaimana yang sering kita ucapkan pada ba'dal sholatil fard, sesudah sholat maktubah, sholat fardu, Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya, itu oleh para ulama, oleh para kiai, oleh para guru kita disebut dengan doa sapu jagat. Kenapa? Karena cakupan maknanya yang komprehensif, yang lengkap, luas, mencakup berbagai kepentingan dan kenyamanan hidup. Bahkan doa itu menjadi doa favorit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau panjatkan berulang-ulang, diantaranya dari riwayat yang menyebut minimal 100 kali setiap hari. Menurut uraian tafsir-tafsir klasik, diantaranya tafsir Ibnu Katsir, fid dunya hasanah itu mencakup setidaknya 8 hal. Pertama, orang disebut hasanah, bahagia di dunia itu karena mendapatkan sehat. Sehat jasmani, afiat rohani. Sehat jasmani dan rohani. Betapa pentingnya kesehatan itu untuk merasakan hidup yang nyaman dan bahagia. Betapa susahnya ketika orang dalam keadaan sakit, apalagi sakit yang sulit disembuhkan. Pasti tabiat kita ke situ. Hanya saja kadang-kadang orang tidak menyadari nikmatnya sehat itu karena dia belum merasakan sakit. Yang kedua, rizki yang cukup serta halal. Ini yang membuat hidup di dunia ini nyaman, senang, bahagia. Tidak harus rizki yang banyak, tidak harus menjadi orang yang kaya raya, tidak harus melimpah-limpah, yang penting cukup. Dan yang terpenting yang membuat orang hidupnya bahagia adalah rizkinya didapat dari jalan yang halal. Tidak mungkin rizki sebanyak apapun yang didapat dengan cara yang tidak halal itu akan membuat dirinya bahagia. Yang ketiga, hidup di dunia ini akan menjadi bahagia, nyaman, sejahtera ketika orang itu berilmu. Maka dalam agama mencari ilmu itu fardhah, wajib. Kalau sudah sepuh, sudah tua, tidak sempat sekolah, tidak sempat kuliah, ya mencari ilmu itu sekarang medianya banyak, bisa melalui internet, bisa melalui pengajian, bisa melalui cara-cara apapun. Yang penting ilmu itu didapat melalui proses dan dari sumber yang otoritatif. Lalu ilmunya dimanfaatkan.
Kebahagiaan di hidup di dunia, orang menuntut ada tempat tinggal yang memadai, punya rumah. Ada orang yang punya rumah sendiri, ada orang yang harus ngontrak, harus nyewa. Yang penting kalau tidak punya rumah sendiri ya mampu biaya kontraknya. Orang-orang di negeri maju yang praktis berpikirnya dia tidak harus punya rumah sendiri. Bisa saja rumah itu nyewa dan pindah dari satu tempat ke tempat lain menjadi seni hidup bagi mereka supaya tidak terjadi kebosanan. Penting dalam kehidupan sekarang ini berbeda dengan zaman dulu mungkin. Kalau sekarang orang dituntut punya kendaraan yang layak, minimal punya sepeda motor sekarang ini. Dan untuk mendapatkan sepeda motor sekarang relatif gampang, baik prosesnya maupun harganya. Yang keenam, muamalat yang bersih. Muamalat dalam pengertian pergaulan satu orang dengan orang lain dalam masyarakat, maupun muamalat dalam pengertian mencari rezeki dan mencari kehidupan. Bersih, suci. Semakin dalam pergaulan muamalat ini orang tidak bersih dan bermasalah, maka semakin terganggu kenyamanan, kebahagiaan hidupnya. Dan penting saya kira bagi kita sebagai muslim, bagaimana hidup di dunia ini bahagia, tentu dituntut melaksanakan ibadah yang tumakninah, ibadah sholat maupun ibadah-ibadah yang lain. Sholat, puasa, zakat, iktikaf, tadarus Al-Quran dengan nyaman dan tumakninah. Dan penting menjadi kenyataan bagi kita bahwa hidup di dunia nyaman dan bahagia itu ketika seseorang punya pasangan hidup, istri punya suami, suami punya istri yang soleh, solehah. Lalu dari suami istri yang soleh dan solehah diharapkan melahirkan keturunan yang sama, keturunan yang saleh-salehah. Masyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Tetapi 8 ukuran kehidupan dunia yang nyaman itu tentu tidak mudah dan juga tidak gratis. Tidak cukup hanya dengan doa, minta, berharap. Tetapi itu harus terwujud melalui prosedur, melalui cara hidup yang baik dan benar. Pertama, menjadi bahagia hidup itu kalau untuk mendapatkan 8 kriteria itu dituntut orang memiliki kepribadian yang kamilah, kepribadian yang sempurna. Di tempat lain orang menyebut menjadi insanun kamilun. Ukuran standar pokoknya, dia mempunyai role model, uswah hasanah, tidak lain adalah beruswah kepada kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena telah dijamin laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Karena ada jaminan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah manusia yang berakhlak mulia. Yang kedua, orang bisa mendapatkan kebahagiaan hidup seperti tersebut tentu melalui proses kehidupan rumah tangga keluarga yang sakinah.
perwujudan keluarga inti yang tenang, tentram, penuh keberkahan. Sebagaimana doa-doa kita ketika kita menyaksikan ada akad nikah, ada perkawinan, ada walimatul urus. Yang diharapkan adalah keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah untuk mempelai yang menikah itu. Keluarga sakinah itulah keluarga yang bisa menjaga diri dan anggotanya dari bahaya api neraka, ancaman. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, al-ayah. Yang ketiga, kita akan mudah mendapatkan kehidupan dunia yang hasanah kalau ditunjang oleh kehidupan masyarakat yang marhamah. Masyarakatnya masyarakat yang penuh rahmah, penuh kasih sayang, saling peduli satu sama lain, tafahum, saling mengerti, ta'awun, saling menolong, takaful, saling membantu. Masyarakat yang marhamah itu digambarkan di dalam surat Al-Hasyr ayat 9 dan 10. Intinya adalah seperti kehidupan para sahabat Nabi di Madinah, kehidupan hubungan sosial antara masyarakat Muhajirin dan Ansor yang penuh kasih sayang dan cinta. Yang satu dengan yang lain rela berkorban untuk kepentingan bersama. Mereka tidak mengharapkan balasan dalam melakukan kebaikan itu, dan di antara mereka, khususnya orang-orang Ansor itu, mengesampingkan kepentingan sendiri untuk membantu menolong kaum-kaum Muhajirin, meskipun walau kana bihim khasyasah, meskipun mereka sendiri. Mereka saling mendoakan dan tidak ada rasa dengki. Dan yang keempat, kita akan mudah tertunjang, akan mudah menuju kepada kehidupan yang hasanah ketika kita hidup di sebuah negeri, negara yang thayyibah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang adil, makmur, penuh keberkahan. Dari negara itulah akan melahirkan orang-orang yang nyaman hidupnya, nyaman melaksanakan ajaran agama, nyaman mewujudkan ibadah dan takwanya kepada Allah. Dan yang terpenting bagi kita, semua itu kita akan menjadi orang yang hidup di dunia hasanah ketika kita menghadapi mati yang ideal. Bukan hanya hidup saja, tetapi ketika mati, kita mati yang ideal, yaitu kematian yang bentuknya ada dua. Pertama, mati yang husnul khotimah, atau mati yang dalam keadaan syahid di dalam membela agama dan kebenaran. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Begitulah fid dunya hasanah, dan tentu juga kita ingin wa fil akhirati hasanah. Akhirat hasanah itu artinya kita minta kepada Allah untuk masuk ke dalam surga, dan surga yang kita harapkan yang tertinggi adalah surga Firdaus. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan doa sapu jagat yang kita serukan, kemudian di akhirat pun kita berdoa terbebas sama sekali dari siksa api neraka. Ini penting. Tapi sebagaimana keterangan-keterangan mengenai akhirat, bahwa umat Islam itu ada yang langsung masuk surga di akhirat, ada yang sebelum masuk surga dia harus menjalani proses neraka dulu sesuai dengan amal perbuatannya. Itulah, oleh karena itu doa yang sering kita ucapkan dan sering dibaca oleh imam
ba'da sholat fardu itu marilah kita hayati dengan menuju kepada maknanya sesuai dengan tafsir-tafsir yang dilakukan oleh para ulama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله على إحسانه والشكر على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان. اللهم وانصر إخواننا مسلمي فلسطين واكشف كروبهم وثبت أقدامهم وأهلك أعداءهم. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.